Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah khamis wa isrun min syahri Jumadal akhirah 1444 muqabil sadis asr min syahri Yanair 2023. Mazilna fi darsina fi kulliyati tauhid min kitab al-mumti' syarah al-qawaidul arba'. Faidan akhadna al-an ila qaulil muallif wa idza adnaba istaghfara, walakin qabla hada falyaqra al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala, asallallahu al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mimman idza radiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalathatu min as-sa'adah. Qala al-muallif rahimahullah wa idza adnaba istaghfara. Maka ini adalah doa yang kelima dari penulis. Wa idza adnaba istaghfara, didoakan oleh penulis jika melaksanakan dosa maka cepatlah beristighfar. Ini doa yang kelima dari penulis kepada para pembaca. Maka faedah yang bisa kita ambil pertama, apa itu definisi al-istighfar? Ta'riful istighfar minal ghafr. Al-istighfar diambil dari al-ghafr. Apa makna al-ghafr? Ay at-taghtiyah, penutupan. Dan al-istighfar masdar ala wazn istaf'ala yastaf'ilu, dari fi'il ziyadah dari 3 huruf. Fa'ala menjadi istaf'ala yastaf'ilu, dari ghafara menjadi istaghfara yastaghfiru, maka masdarnya istighfar. Seperti di pelajaran sharh, istaghfara yastaghfiru istighfaron, maka dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Maka maknanya kalau ala wazan istaghfara yastaghfiru al-istighfar, kebanyakan dari wazan istaf'ala meminta, seperti istaghfara meminta ampunan, ista'dana meminta izin. Dan begitupun di sini istaghfara bermakna meminta ampunan, dan masdarnya al-istighfar, dan dia diambil dari ghafar, maknanya penutup. Maka penutup kepala dari besi dinamakan ghafar atau mighfar. Seperti di hadis Anas yang muttafaqun alaih, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai dari perang Fatah Makkah, menang, maka dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Makkah wa ala ra'sihi mighfar. Makna mighfar ay ghafar, penutup kepala dari besi, menghindari dari sniper ke kepala. Maka maknanya di sini al-mighfar penutup kepala, lalu ghafar penutup dosa-dosa. Maka al-istighfar dinamakan asalnya penutup, bahwa Allah menutupi dosa-dosa kita, maknanya mengampuni dosa-dosa kita. Wa idza adnaba istaghfara. Maka faidah dari sini, definisi istighfar telah kita lewati. Lalu apa hukmu al-istighfar? Adapun hukum dari istighfar, hukumnya adalah wajib.
Yang mana pendalilan wajibnya dengan datangnya fi'lun amr, di mana Allah berfirman di surat Al-Muzammil, wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Wastaghfirullah dengan fi'lun amr, maka beristighfarlah, meminta ampun kepada Allah. Maka sahihnya wastaghfiru, istaghfiru fi'lun amr i'rabnya, dan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu antum. Wastaghfiru laha, maka lafdzul jalalah Allah maf'ulun bih, mintalah kalian ampun kepada Allah. Maka di sini syahidnya dari segi lughah, wastaghfiru fi'lun amr yufidul wujub. Wa hadza kama qala Imam Ibnul Jauzi, al-amru lil wujub, seperti di kitab Isarul Insaf. Maka dari pendalilan usul fikih, fi'lun amr memberikan makna wajib. Dan tentang permasalahan al-istighfar, setelah kita mengetahui definisinya dan mengetahui hukumnya wajib, maka kita masuk kepada apa keutamaan al-istighfar. Maka al-istighfar suatu ibadah yang banyak sekali keutamaannya di dunia dan di hari akhirah. Adapun istighfar di dunia, keutamaannya awas, kalau tidak bisa menjawab lagi besok dipukuli lagi. Jangan sibukkan kalian dengan main bola, main game, la'ab, baik anak saya ataupun yang lain. Semua sudah ada di kitab. Kita cetakan kitab untuk dibaca, bukan cetakan kitab untuk disimpan di lemari atau di tas, tidak pernah dibaca. Maka dari keutamaan al-istighfar fi dunya, takfiru dunub, dia itu penyebab dihapuskan dan ditutupi oleh Allah dosa-dosa. Yang mana pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun pendalilan dari Al-Quran, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Yang maknanya wa man ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat keburukan, au yadlim nafsahu, atau dia berbuat kedoliman kepada dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafuran rahima, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosanya. Dan begitupun di dalam hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, hadis qudsi. Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Jalla wa'ala, berkata Allah Jalla wa'ala, adnaba abdun dzanban, maka berdosa seseorang hamba, kemudian berkata Allahumma gfirli dunubi, faqala ta'ala adnaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dunuba wa ya'khudhu bidzanbi, summa ada fa'adnaba faqala ayu rabb aghfirli dhanbi, faqala tabaraka wa ta'ala abdi adnaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dunuba wa ya'khudhu bidhanbi, summa ada fa'adnaba faqala ayu rabbi ighfirli dhanbi, faqala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dunuba wa ya'khudhu bidunub, i'mal masyi'ta faqad ghafartu laka, i'mal masyi'ta faqad ghafartu laka. Maka di dalam hadis qudsi ini berkata Rabbuna Jalla wa ala, seorang hamba berdosa kepadaku, kemudian dia berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Maka kata Allah, orang ini berdosa dan dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb yang Maha Pengampun, otomatis berdosa meminta ampun kepada Allah. Maka di sini diampuni oleh Allah.
kemudian berdosa kembali. Setelah berdosa kembali berkata, "Ya Rabb, Allahumma gfir dunubi." Maka Allah mengatakan, orang ini berdosa kepadaku, namun dia tahu aku mengampuni dosa-dosanya, maka dia langsung bertaubat dan aku ampuni dosanya. Yang ketiga kali dia berdosa dan meminta ampun, dan Allah mengatakan orang ini berdosa kepadaku dan dia mengetahui aku Maha Pengampun, maka meminta ampunan kepadaku, maka wahai Bani Adam, aku ampuni semua dosa-dosa kamu. Di sini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah tidak bosan dengan orang-orang yang meminta ampunan kepadanya. Dan bahkan Allah sangat mencintai mereka, orang-orang yang kembali kepadanya. Maka tentang permasalahan al-istighfar, diperintahkan manusia untuk beristighfar, menunjukkan permasalahan manusia itu tidak lekang dari dosa. Lalu kenapa diperintahkan istighfar? Karena jatuh kepada dosa. Maka di sini menunjukkan bahwa manusia itu tidak lekang dari dosa. Namun yang dicintai oleh Allah di saat berdosa langsung bertaubat, sehingga Allah mengampuni dosanya. Tidak berdosa siang dan malam terus berlangsung, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, melaksanakan perkara-perkara yang haram terus menerus bertahun-tahun. Maka di sini yang tidak diinginkan oleh Allah dari dosa-dosa yang tidak segera bertaubat. Maka nanti di dalam hadis yang telah kita sering ulang, di hadis Anas ibnu Malik yang hasan, Inna Adam, bahwa seluruh Bani Adam itu kulubni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabun, bahwa seluruh manusia tidak pernah lekang dari dosa, dan sebaik-baiknya mereka yang berbuat dosa itu kembali meminta ampun kepada Allah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan Allah senang dengan hamba-hambanya yang kembali melaksanakan taubat, istighfar atas dosa-dosanya. Maka ini pendalilan keutamaan dari al-istighfar. Apa? Penghapus dari segala dosa. Maka banyaklah beristighfar, karena kita tidak pernah lekang dari dosa. Dan telah kita lewati di hadis-hadis terdahulu dari Abi Hurairah, dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, dan juga dari Al-Aghar Al-Muzani, bahwa kedua orang sahabat ini mengatakan, aku duduk di sebelah Nabi dan aku mendapati bagaimana Nabi beristighfar lebih daripada 70 kali, dan di riwayat Al-Aghar Al-Muzani lebih dari 100 kali beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka siapa Nabi Muhammad? Untuk bahan introspeksi bagi kita, Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya yang sebelum dan yang akan datang, seperti di awal surat Al-Fatah, dan juga di dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, di saat Aisyah protes ataupun ta'ajub bagaimana sholat Nabi yang panjang dan lama padahal telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Maka syahidnya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan istighfar lebih dari 100 kali, padahal dia diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang lampau. Maka introspeksi bagi kita yang tidak pernah lekang dari dosa, sesuai dengan hadis kulubni Adam khata', seluruh Bani Adam selalu jatuh dalam dosa. Namun yang menjadi poin di sini, cepatlah kita bertobat dan beristighfar, itu yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dari keutamaan beristighfar adalah ampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan keutamaan al-istighfar yang kedua, di dunia ini min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard. Orang yang selalu basah lisannya dengan istighfar, maka rizkinya luas. Sesuai dengan pendalilan di Al-Quran, di mana Allah berfirman,
terutama ucapan Nuh kepada kaumnya.